Apakah kalian pernah membayangkan tinggal di suatu negara yang memiliki populasi penduduk yang sangat sedikit? Bahkan bisa jadi hanya kalian saja yang dapat mendiami negara tersebut. Faktanya, negara yang dibayangkan itu benar nyata adanya. Bahkan beberapa negara di dunia memang ada yang memiliki jumlah penduduk yang sangat kecil, tetapi kenyataannya terdapat satu negara yang hanya dihuni oleh satu orang saja. Apakah kalian bisa menebaknya negara mana itu? Yaps, negara itu bernama Sealand, dan pastinya banyak dari kalian merasa asing dengan nama negara tersebut. Negara Sealand sebenarnya bukan negara secara resmi di mata hukum internasional. Sealand adalah nama yang diberikan kepada sebuah struktur laut yang terletak di lepas pantai Britania Raya. Pada tahun 1967, seorang mantan tentara Inggris bernama Paddy Roy Bates mendeklarasikan struktur tersebut sebagai negara merdeka dan memberinya nama Sealand. Meskipun Sealand mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut, klaim ini tidak diakui secara luas oleh komunitas internasional dan struktur tersebut tidak diakui sebagai negara oleh PBB atau negara-negara lainnya. Sealand umumnya dikenal sebagai negara mikro. Sealand terletak di lepas pantai Britania Raya, sekitar 12 km di lepas pantai Suffolk, Inggris Timur. Struktur Sealand adalah platform laut buatan manusia yang awalnya dibangun sebagai benteng pertahanan selama Perang Dunia II. Lokasinya berada di perairan internasional, di luar batas yurisdiksi wilayah negara manapun, meskipun terletak dekat dengan perairan Britania Raya. Sealand tidak memiliki populasi tetap yang tinggal di sana secara permanen. Pada saat ini, Sealand hanya dihuni oleh beberapa orang yang bertugas sebagai staf operasional untuk menjaga dan memelihara struktur tersebut. Sebagai negara mikro yang tidak diakui secara resmi, Sealand tidak memiliki raja atau keturunan kerajaan yang diwarisi secara turun-temurun seperti monarki konvensional. Paddy Roy Bates awalnya menyebut dirinya sebagai Pangeran Sealand, sementara istrinya, Joan Bates, disebut sebagai Putri Sealand. Namun, gelar tersebut lebih bersifat simbolis dan tidak diakui secara resmi oleh komunitas internasional. Sejak Paddy Roy Bates meninggal pada tahun 2012, pengelolaan Sealand diambil alih oleh putranya, Michael Bates, yang juga dikenal sebagai Pangeran Michael. Namun, penting untuk dicatat bahwa klaim keturunan ini tidak diakui oleh banyak pihak di luar lingkaran Sealand sendiri, dan Sealand tidak dianggap sebagai monarki atau kerajaan yang sah oleh pemerintah Britania Raya atau lembaga internasional lainnya. Sejak pendiriannya, Sealand telah berusaha untuk menjalankan urusan dalam negerinya sendiri. Meskipun ukurannya kecil, negara ini memiliki lambang, bendera, dan bahkan paspor sendiri. Selain itu, Sealand juga telah mencoba untuk menarik perhatian sebagai pusat data internet yang aman dan privasi. Meskipun statusnya yang kontroversial, Sealand telah menjadi inspirasi bagi banyak orang yang tertarik pada konsep kemerdekaan individu dan otonomi. Beberapa penggemar bahkan telah mencari cara untuk membeli kedudukan di Sealand sebagai langkah untuk mendukung klaim kedaulatan negara ini. Meskipun Sealand mungkin tidak akan menjadi negara yang diakui secara resmi, sejarahnya yang menarik dan tekadnya untuk mempertahankan kemerdekaan membuatnya menjadi salah satu contoh yang menarik dari aspirasi manusia untuk otonomi dan kebebasan. Bahkan, Sealand terus menjadi sebuah objek studi dan minat bagi banyak orang di seluruh dunia.